Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Adisti, NIM 501200604, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian karangan dan sebagainya. Pengertian karangan. Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan. Pengarangan dalam suatu kesatuan tema yang utuh. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Jenis-jenis karangan. Karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang cerita atau peristiwa disuguhkan dengan kronologi waktu yang jelas. Karangan narasi memiliki tujuan untuk menghibur dan menyenangkan pembaca dengan cerita yang telah diatur supaya terlihat menarik, baik yang itu yang bersifat fiksi maupun non-fiksi. Jenis karangan narasi bisa ditentukan dengan cerpen roman, novel, dan hikayat. Terdapat juga jenis karangan narasi, yaitu karangan ekspositoris. Karangan ekspositoris adalah jenis karangan narasi yang menceritakan suatu kejadian dengan suatu informasi serta dengan runtun. 2. Karangan narasi artistik adalah jenis karangan narasi yang bertujuan untuk mengutarakan suatu perasaan tersembunyi kepada pembaca sehingga terlihat seakan melihat dengan nyata pesan tersebut. Karangan sugesti adalah jenis karangan narasi yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca dengan ditulis berdasarkan pembaca atau hayalan. Karangan deskripsi spesial adalah jenis karangan deskripsi yang menunjukkan objek dalam bentuk tempat atau ruang dan diceritakan dalam keadaan sesungguhnya, sehingga pembaca bisa membayangkannya. Karangan deskripsi realitas adalah jenis karangan deskripsi yang objeknya dipaparkan secara objektif tanpa kesan dari penulis. Karangan deskripsi intersectionalitis adalah jenis karangan yang memaparkan suatu objek secara subjektif atau sama dengan yang dirasakan oleh penulis tanpa memperhatikan pandangan pembaca. Karangan deskripsi ekspositoris adalah karangan yang memaparkan objek sama yang penulis rasakan, tanpa memperhatikan emosi dan kesan pembaca. Selanjutnya, karangan eksposisi adalah karangan yang berikatan yang bertujuan untuk memaparkan suatu hal atau informasi secara singkat, jelas, dan padat, guna mengikatkan wawasan pembaca. Jenis-jenis karangan eksposisi bisa ditemui dalam berita-berita. Karangan deskripsi karangan eksposisi definisi adalah karangan eksposisi yang menjelaskan tentang definisi atau pengertian suatu hal. Karangan eksposisi proses adalah jenis karangan eksposisi yang memaparkan proses atau langkah-langkah dalam pengerjaan sesuatu. Karangan eksposisi ilustrasi adalah jenis karangan yang menjelaskan suatu informasi, yang menggambarkan suatu topik, suatu sifat, atau lainnya. Karangan eksposisi pertentangan adalah jenis karangan eksposisi yang berisi mengenai hal pertentangan antara satu dengan yang lain. Karangan eksposisi laporan adalah jenis karangan eksposisi yang berisi suatu peristiwa. Karangan eksposisi perbandingan adalah jenis karangan eksposisi yang mengenai perbandingan antara ide, gagasan dengan hal yang berbeda. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi
yang berisi tentang pendapat mengenai pendapat pada pembaca dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu keyakinan pembaca agar memiliki pandangan yang sama dengan penulis. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah merupakan bentuk karya tulis yang isinya berupa ajakan kepada pembaca untuk meyakini suatu hal, layaknya karangan argumentasi. Karangan persuasi juga ada anggapan penulis yang disertai dengan bukti agar pembaca yakin. Baiklah, sekarang kita lanjut di ciri-ciri karangan. Ciri-ciri karangan narasi. Berikut adalah ciri-ciri karangan narasi. 1. Menyajikan suatu berita atau peristiwa dalam pengenalan menarik. 2. Ciri-ciri tersebut diurutkan dengan urutan kronologis. Ketiga, terdapat konflik dan tokoh yang menjadi inti dari karangan ini. Keempat, mempunyai setting yang dipaparkan dengan jelas. Kelima, yang bertujuan untuk menyenangkan membaca dengan cerita yang disajikan. Selanjutnya, ciri-ciri karangan persuasi, yaitu 1. Karangan ini bersifat membujuk atau mengajak membaca. 2. Mempunyai alasan-alasan yang kuat berupa data, fakta, dan lain-lain untuk mengajak pembaca. Ketiga, karangan ini berusaha mencari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan. Baiklah, kita akan masuk ke contoh karangan. Contoh jenis karangan narasi. Semalam niat hati ingin mengerjakan tugas yang diberikan Pak Guru 3 hari yang lalu. Namun teman-teman mengajakku untuk bermain game sebentar saja. Kuturuti karena aku pun sedikit suntuk dengan tugas ini. Kali ini pagi yang indah tidak menyapaku dengan ramah seperti biasanya. Suara genderan pintu dari tangan kuat ibuku dan teriakan yang samar-samar kudengar seperti ada kata siang yang terlambat. Di sana sangatlah mengganggu. Dengan malas, kuraih ponsel dan tanpa sadar kulempar ponsel itu, kemudian terpongoh-gopoh bangun berlari menuju kamar mandi yang tepat di samping kamarku. Karena terburu-buru, aku sampai lupa membawa handuk. Aku pun kembali ke kamar untuk mengambil handuk. Karena panik juga, aku hampir saja jatuh terpeleset di kamar mandi. Sampainya di sekolah, ternyata upacara bendera sedang berlangsung. Aku datang dengan separuh nyawa akibat berlari dari tempat parkir menuju lapangan upacara untuk bergabung dengan barisan kelasku. Tiba-tiba datanglah Pak Guru bagian tata tertib menghampiri dan memintaku untuk berbaris di barisan anak-anak yang tidak mengenakan atribut lengkap dan datang terlambat. Pak Guru tata tertib juga memotong rambutku yang dinilai panjang dan aku lupa untuk menolaknya. Padahal aku sudah ditegur dari minggu lalu. Kemudian upacara bendera selesai. Namun aku diminta untuk tetap tinggal di lapangan dan mendengarkan pengarahan yang diberikan oleh guru tata tertib tentang tata tertib sekolah. Sementara itu, aku masuk ke dalam kelas dengan kondisi rambut yang amburadul. Entah apa yang aku pikirkan, aku juga lupa mengerjakan PR yang diberikan Pak Guru untuk dikumpulkan hari ini. Karena tidak mengerjakan apa, aku pun mendapat hukuman untuk lari keliling lapangan. Sungguh sial hari ini.